Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zulkaidah Fatamasya dari kelas C3. Di sini saya akan membawakan topik yaitu kelompok kriminal bersenjata di Papua. Next. Apa itu KKB? KKB adalah kelompok kriminal bersenjata. Diketahui sebelumnya, KKB bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok separatis ini sejak dulu ingin merdeka dan berdiri sendiri. Akhirnya, pemerintah mengambil kebijakan berupa pemberian otsus bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar ke Papua. Namun, anggaran otsus hanya dinikmati kaum elit Papua dan tidak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah. Hal tersebut memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Tujuan dibentuknya KKB. Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja saat itu, Ria Mizrat Riacudu, pernah mengungkap tujuan KKB Papua. Menurut Ria Mizrat, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. KKB sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara, kata dia usai menghadiri ceramah bela negara di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jumat 15 Maret 2019. Kali ini saya mendapat bagian yaitu pelanggaran HAM dalam bidang politik. Kasus yang saya ambil yaitu pembantaian 8 orang pekerja perbaikan tower BTS 3 Telkomsel di Kampung Jenggereng, Beoga Barat. Kronologi singkat tentang kasus tersebut. 8 orang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu 2 Maret 2022. Para korban merupakan pekerja jaringan telekomunikasi. Mereka merupakan karyawan PT Palapa Timur Telematika atau PPT. Saat ditembaki KKB, para korban sedang memperbaiki tower base transceiver station BTS 3 Telkomsel. Kedelapan korban tewas tersebut berinisial B, R, BN, BT, J, E, S, dan PD. Peristiwa tersebut diketahui saat salah seorang pekerja yang selamat, NS, mengirimkan kode bahaya melalui closed circuit television CCTV yang berada di tower tersebut. Kepala Bidang Kabid Humas Kepolisian Daerah Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan, berdasarkan keterangan NS, dirinya sedang tidak berada di lokasi saat KKB menembaki rekan-rekannya. Kamal belum bisa memastikan KKB kelompok mana yang melakukan penyerangan terhadap para pekerja tersebut. Pasalnya, lokasi kejadian merupakan kawasan perbatasan antara Kabupaten Puncak dengan Intan Jaya. Dari kasus tersebut, telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, Pasal 28A, yang kedua, Pasal 28G ayat 1, yang ketiga, Pasal 28G ayat 2. Upaya pemerintah atau yang berwenang dalam menyelesaikan kasus tersebut. 1. Pemerintah harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga pengadilan. 2. Pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya, atau juga dapat melakukan pendekatan keras yang dilakukan dengan opsi penegakan hukum.
Tiga, pemerintah harus menunjukkan pendekatan humanis dan menjauhi tindakan represif, yakni menghabisi atau melenyapkan KKB di Papua. Dan yang keempat, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan cara-cara militeristik dan kental akan kekerasan. Pendekatan penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Pemerintah harus mencari titik temu dan membangun serta memilih jalan-jalan dialogis terhadap seluruh pemangku kepentingan di Papua guna mencari jalan keluar agar konflik di Papua segera berakhir, serta agar korban tak terus-menerus berjatuhan. Upaya masyarakat dalam menangani kasus KKB. Yang pertama, keberadaan tokoh pemersatu masyarakat dalam penyelesaian konflik di Papua menjadi faktor yang sangat penting. Yang kedua, masyarakat dihimbau untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan konflik dan kekerasan di tanah Papua melalui aksi-aksi teror KKB kepada pihak yang berwenang. Hilangkan segala bentuk prasangka dan praduga yang justru semakin membuat situasi makin tidak kondusif. Dan yang terakhir, belajar dengan baik. Karena salah satu masalah adalah ketimpangan pendidikan. Dengan berpendidikan yang baik, wawasan akan terbuka, sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang nantinya berperan aktif untuk membangun tanah Papua. Dengan demikian, tidak akan timbul kecemburuan sosial sebagai salah satu pemicu adanya KKB di tanah Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.